sebenarnya bisnis atau UMKM itu dibangun tanpa modal? Dibangun tanpa modal, Bisa. diawali tanpa modal, sangat bisa. Business is intellectual sport. Jadi siapa yang cerdas dia yang menang. Nah, banyak entrepreneur atau pengusaha yang saking jatuh cintanya dengan produk, nggak ada yang beli pun dia tetap bertahan. Mungkin ilmu kita bisa bagi atau bisa saling bertukar, tapi rezeki tenang aja nggak akan bisa ketukar. Betul, gitu ya Coach? Betul banget. Gimana cara bisa menanamkan itu ya Coach? Sebenarnya bisnis atau UMKM itu dibangun tanpa modal. Dibangun tanpa modal, Bisa. diawali tanpa modal, sangat bisa. Sangat bisa. Misalnya kemarin kita juga punya peserta ya Coach dari Jogja itu Leather Mars, yaitu bag ya UMKM tas kulit begitu. Memang benar sekali kemarin habis interview mengatakan bahwa memang dia nggak punya modal sama sekali, tapi dengan sistem PO pre-order itu akhirnya terkumpul modal. Betul. Artinya di sini memulai bisnis itu nggak punya modal nggak apa-apa. Yang penting adalah berani dulu atau tahu yang dimau, begitu. Betul. Tapi kadang gimana kalau misalnya udah nggak punya modal tapi nggak tahu manajemennya juga gimana. Tapi pengen bisnis banget. Makanya butuh edukasi. Ini dia. Oke, makanya silakan. butuh juragan zaman now. Oh, itu dia kuncinya di situ. Gimana bisnis tanpa modal itu? Oke. Bisnis tanpa modal bisa dimulai dari big idea. Jadi kalaupun saya banyak startup tuh nggak punya modal. Kebanyakan startup gede-gede itu bisa besar itu bukan modal sendiri. Bakar uang ya dari investor. Dari investor. Tapi kenapa investor mau? Kenapa investor percaya? Karena mereka punya big idea. Nah, big idea inilah sebetulnya yang harus dikemas dalam bentuk manajemen. Kenapa startup kalau misalnya mau minta pendanaan, dia harus tampilkan timnya siapa, ya, mengerti market atau tidak, ngerti target pasarnya siapa, berapa besar market size-nya, usernya kira-kira ada berapa banyak, seberapa sering user itu akan menggunakan produk ini. Karena itu semua akan menjadi pertimbangan ketika kita nanti mau memulai bisnis. Ada satu prinsip penting, never fall in love with the product. Oke, never fall in love. Why? You have to fall in love with the business. Karena kebanyakan entrepreneur itu mereka memulai karena punya produk yang bagus. Mama saya pintar masak, masakannya enak, luar biasa. Tapi masakan ini tidak bisa diterima oleh semua orang, nggak bisa diterima oleh lidah semua orang, ya. Atau misalnya, wah saya resepnya luar biasa, coklat rendang, coklat sama rendang gabung jadi satu, enak banget, unik nggak? Coklat sama rendang coklat gitu. Belum tentu. Unik dong. Unik sih ya. Unik kan? Betul nggak? Unik. Tapi belum tentu bisa diterima. Kan? Betul. Good idea. Mau mengawinkan dua kuliner dari dua kategori yang berbeda. Coklat, rendang atau coklat rasa rendang misalnya. Atau rendang rasa coklat. Idenya bagus. Saya yakin dan percaya. Pede banget. Tapi nggak pernah diuji coba, dijual. Nggak pernah dicek. Nggak pernah dites. Ngomong-ngomong, kalau saya jual, ditawarkan satu, berapa banyak yang akan membeli? Ditawarkan ke 10 orang, berapa banyak yang akan membayar? Nah, banyak entrepreneur atau pengusaha yang saking jatuh cintanya dengan produk, nggak ada yang beli pun dia tetap bertahan. Itu biasanya. Itu faktor apa sih, idealisme kah? Atau apa yang menyebabkan tidak tahu cara memutuskan prioritas? Karena dia tidak bisa memiliki prioritas. Prioritas dia itu salah. Harusnya prioritasnya customer first. Customer nomor 1. Customer is always right itu 50% benar. Customer is always right. The market is genius. Kalau misalnya ada produk yang bagus, lalu kemudian konten yang bagus, lalu kita munculkan di media, kemudian viral, itu karena memang bagus, bukan karena diiklankan. Tapi kalau kontennya jelek, ya mau diiklankan pun nggak ada yang nonton. Dan sebenarnya kalau dari penjelasan Coach tadi, prioritas betul.
memahami ini itu betul, tapi pemahaman dan prioritas itu bisa muncul ketika memang ada sebuah edukasi atau pembelajarannya. Jadi memang nggak bisa kalau mau jadi pebisnis UMKM juga memang harus mau belajar secara keilmuan bisnisnya ya, Coach. Betul. Makanya ada kata-kata dari Warren Buffett. Dia bilang gini, business is intellectual sport. Jadi siapa yang cerdas dia yang menang. Itu mutlak. Benar demikian. Benar sekali. Sekarang ini Pak Surya Paloh bisnisnya banyak. Kira-kira kalau dia bodoh mungkin nggak bisa? Nggak dong. Nggak mungkin. Pak Surya pinter sih. Nggak mungkin. Betul. Pasti dia punya kelebihan tertentu. Kecerdasan apa? Apakah kecerdasan negosiasi? Apakah kecerdasan dalam mengelola keuangan? Apakah kecerdasan dalam melihat orang? Banyak pengusaha itu jago lihat orang. Ini orang kelihatannya lusuh, tapi ini orang punya potensi. Orang lain bilang, ngapain sih rekrut orang kayak gitu? Enggak, saya tahu dia punya potensi. Itu adalah sebuah kecerdasan juga. Nah, yang menarik tadi di awal banget, ketika kita bicara modal, Coach menyatakan bahwa investor itu pasti juga yang pertama akan melihat, oh ini siapa timnya. Ya. Itu yang pertama Coach Tom sebutkan. Kenapa itu menjadi prioritas yang langsung menjadi top of mind begitu? Betul, karena itu menunjukkan bahwa kalau saya punya tim, berarti minimal saya memiliki bisnis yang tidak sendirian. Bukan one man show, bukan semua serba bergantung pada saya. Karena UKM juga suka lupa bahwa mereka akan menjadi orang yang paling hebat di bisnis mereka. Mereka yang paling ngerti produk, mereka yang ngerti cara jualan, mereka yang mengerti cara mengelola keuangannya. Dan akhirnya mereka tidak bisa tergantikan. Sehingga tidak ada yang bisa bersaing lawan mereka, sehingga tidak ada satupun karyawan yang bisa bertahan untuk menggantikan mereka. Itu antara sebuah keuntungan atau kerugian ya, karena kan kalau bagi investor tuh lebih tertarik kemana gitu kan? Kenapa dalam melihat UMKM ini tim itu menjadi hal yang penting begitu? Jadi scalability bisnis yang berkembang itu tidak bisa sendirian, karena ada limit dari setiap manusia. Kita pasti punya limit. Ada perusahaan ya. Waktu nol, ownernya ini di sini, pengetahuannya di sini, di bawahnya dia, itu masih terhandle. Tapi bisnisnya melonjak, jadi outsmart si owner itu sendiri, dia harus rekrut orang yang lebih pintar dari dia. Harus lebih rekrut orang yang lebih pintar dari dia, tapi dia harus punya leadership, bukan punya skillnya. Saya nggak bisa tuh bikin laporan keuangan lebih cepat daripada orang keuangan yang profesional. Atau saya nggak bisa bikin software daripada saya bikin, lebih baik engineer yang bikin. Tapi idenya ada di tangan saya. Jadi tim itu menjadi sangat-sangat penting. Nah ini juga kita coaching tuh di Juragan Zaman Now. Cara rekrut orang yang baik gimana, cara melihat orang yang baik gimana, cara memastikan bahwa orang yang bekerja itu bisa setia, itu gimana? Nah, biasanya seperti itu. Kenapa banyak para UMKM atau pengusaha itu tidak ingin melibatkan banyak orang di dalam timnya karena masalah loyalty. Betul. Atau mungkin originalitas dari produk itu harus dijaga banget begitu. Benar. Itu mental itu harus kita break. Karena ada dua sisi dalam menjalankan bisnis. Nomor satu adalah dari sisi teknis, yang kedua dari sisi spiritual. Sisi teknis adalah kita percaya bahwa orang kalau bisa bikin handphone, dia akan bikin sendiri. Kalau dia bisa bikin mic ini, dia akan bikin sendiri. Tapi benar nggak sih? Bisa iya, bisa enggak. Oke, tapi yang nggak bisa ditukar adalah rezeki. Itu spiritualitas tuh. Bahwa dia harus punya confident, memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada seseorang, bukan berarti buka rahasia, tetapi memberi kepercayaan. Karena dasarnya entrepreneur itu banyak yang tidak bisa percaya orang. Itu masalah. Nah, ini juga menarik nih, masalah spiritualitas. Kalau saya mengikuti dari Juragan Zaman Now 1, 2, 3 ya Coach, kita melihat para peserta dengan segala macam perjuangan, itu rata-rata mereka yang memang melampaui banyak dinamika dalam bisnisnya itu, mayoritas yang saya tangkap itu mereka tidak pernah melepaskan sisi keyakinan spiritualitas mereka dalam menjalankan bisnis itu. Betul. Ya
percaya atau tidak ya, tapi saya melihatnya itu sebagai sebuah value yang ternyata itu perlu dimiliki oleh para pebisnis. Tadi coach mengatakan bahwa mungkin ilmu kita bisa bagi atau bisa saling bertukar, tapi rezeki tenang aja nggak akan bisa ketukar. Gitu ya coach. Betul banget. Gimana cara bisa menanamkan itu ya coach? Untuk bisa menanamkan itu, business owner harus memiliki yang namanya true north. True north itu kayak kalau orang di ruangan ini suruh nunjuk di mana utara, pasti nunjuknya beda-beda. Betul ya. Kalau kita taruh kompas, utara itu sangat relatif. Nah, kita sebagai pengusaha harus memiliki yang disebut true north. True north itu adalah tempat di mana kita mematokkan diri kita. Ya, bisa bentuknya visi, bisa berbentuk value, tapi bisa juga berbentuk confident kepada higher power. Ya, confident terhadap higher power. Misalnya contoh gini, kalau saya tidak merasa bahwa kalau saya menggunakan kekuatan saya sendiri, ada masalah, saya pasti down. Tapi kalau saya tahu saya punya backup higher power, bahwa ini adalah bagian dari proses. Kalau saya jatuh, ini bagian dari proses buat saya belajar. Ya memang ada planning yang lebih besar lagi, tapi endingnya pasti saya menang. Kalau saya bilang saya endingnya pasti menang, walaupun hari ini jelek, walaupun hari ini saya nangis, walaupun hari ini saya sedih, tapi at the end saya pasti menang. Ini tinggal saya cuma naik satu tangga lagi, pasti nyampe. Itu namanya true north. Nah, entrepreneur harus punya itu. Kalau nggak punya itu, gampang nyerah. Gampang sekali. Masalah karyawan resign aja digede-gedein. Karyawan resign bukan hanya digede-gedein, dijadi pembahasan selama 1 tahun. Dibikin grup lagi. Dibikin grup untuk ngebahas orang yang resign tadi. Tunggu coach, tapi sekarang itu karyawan resign, karyawan ada problem, itu bagi sebagian pebisnis sekarang kalau kita lihat di media sosial itu justru jadi strategi marketing, bahkan itu malah menjadi sebuah drama yang memang sengaja dibuat untuk strategi marketing. Itu gimana tuh? Ada juga ya. Ada juga. Tapi itu bagus atau nggak sih sebenarnya? Atau relatif? Itu relatif ya. Karena ada yang melihat bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi. Tapi ada cara lain adalah memang daripada saya kasih pesangon, mendingan saya pressure anak-anak ini sampai dia keluar dengan sendirinya. Tapi at the end of the day, hal yang baik hanya bisa muncul dari niat yang baik.